Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai' famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Afala ta'qilun. Wa ma utitum min syai', dan apapun yang diberikan kepadamu, famata'ul hayatid dunya, maka itu hanyalah kesenangan kehidupan dunia, wa zinatuha, dan perhiasannya. Wa ma 'indallah, dan apapun yang ada di sisi Allah, khairun wa abqa, itu lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak menggunakan akal? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa hadirin, hal pertama yang kita lihat dulu dari ayat 60 surat Al-Qasas tadi adalah munasabahnya, keterkaitannya dengan rangkaian ayat-ayat sebelumnya, khususnya kita simak itu sejak ayat 57-nya. Di dalam rangkaian ayat-ayat itu tergambar rahmat Allah terungkap. Di antara penyebab mengapa musyrik Makkah khususnya ketika ayat ini turun tetap tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau mereka tahu Nabi benar, walau nyata kebenaran, bukti-bukti kebenaran Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi. Tahu mereka Nabi benar, tahu mereka Al-Quran benar, tapi tetap tidak mereka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmati Allah. Tergambar rahmati Allah apa alasan mereka tanpa dalam ayat 57-nya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, innattabi'il huda ma'aka, jika kami ikuti petunjuk itu bersama engkau hai Muhammad, nutakhattaf min ardina, kami akan diculik, kami akan diusir dari negeri kami. Ini akan kami alami. Kami tahu engkau benar, kami tahu Al-Quran yang kau sampaikan itu benar. Bahkan tanda mereka tahu hadirin tanpa dalam ayat ini, itu mereka sebut dengan al-huda. Innattabi'il huda ma'aka, jika kami ikuti petunjuk itu bersama engkau. Tahu mereka bahwa Al-Quran benar, mereka katakan itu petunjuk, tapi tetap tidak mau mereka ikuti Nabi. Kenapa? Nutakhattaf min ardina, kami akan diculik, kami akan diusir dari negeri kami. Kami tak ingin merasakan itu. Walau kami tahu engkau benar, tapi kami tak ingin menukar rasa aman, rasa nyaman yang kami dapatkan selama ini di negeri ini, itu negeri Makkah. Rasa aman, rasa nyaman takkan mau kami tukar dengan rasa sengsara segala macam, derita segala macam, hanya karena kami mengikuti engkau Muhammad, walau kami tahu engkau benar. Masya Allah. Ini terungkap alasan mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau mereka tahu Nabi benar. Masya Allah. Ini bahasa kita kemarin hadirin, sikap mereka ini adalah sikap pembenaran, tidak peduli dengan kebenaran. Masya Allah. Pembenaran, sehingga mereka cari-cari alasan, walau mereka sadar mereka berdiri di barisan membela yang salah, tetap mereka tidak mau gitu yang benar. Di antaranya apa? Mereka lakukan pembenaran. Pembenarannya, kami tak ingin menukar rasa aman, rasa nyaman ini dengan segala derita, dengan segala ancaman segala macam, hanya kami mengikuti engkau Muhammad. Masya Allah, ini sikap yang berbahaya, sikap pembenaran. Di antaranya tampak tidak mau keluar dari zona nyaman secara fisik, walau dia tahu zona itu zona yang bermasalah,
zona yang salah. Rahmat Allah. Berbeda rahmatullah Bapak Ibu dengan ayat sebelumnya lagi menggambarkan sikap sebahagian Yahudi maupun Nasrani ketika ayat ini turun. Yaitu orang-orang yang dimaksud oleh itu adalah orang-orang yang sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Yahudinya berpegang teguh pada ajaran Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa alaihi salam, yang Nasraninya berpegang teguh pada ajaran Injil yang diturunkan pada Nabi Isa alaihi salam. Sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang satu beriman pada ajaran Nabi Musa alaihi salam, yang lain beriman pada ajaran Nabi Isa alaihi salam. Tapi ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an, mereka tahu bahwa Nabi benar karena ketaatan mereka pada ajaran Allah pada Nabi sebelumnya. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga langsung beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dalam kitab suci agama sebelumnya mereka paham memang terbukti nanti akan datang seorang nabi terakhir. Di antara hadirin kita bicarakan adalah Abdullah bin Salam. Orang yang taat pada ajaran kitab Taurat itu kan pada Nabi Musa alaihissalam. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia langsung beriman pada ajaran Nabi. Walau kita paham Bapak Ibu, sikap mereka ini tidak mudah. Karena akan menghadapi segala ancaman, segala rintangan, segala macam. Tapi sikap mereka sikap kebenaran. Yang penting bagi kami itu kebenaran, kami yakin itu datang dari Allah dan Rasulnya, walau harus menempuh yang berat, kami tetap mengikuti kebenaran. Di antaranya adalah orang yang kita bicarakan tadi. Jadi ada dua sikap. Satu, sikap pembenaran, tidak mau keluar dari zona nyaman, walau tahu dia berdiri di barisan yang salah. Dan yang satu lagi sikap kebenaran. Maksudnya Allah, yang penting kebenaran, walau untuk memegang kebenaran itu mereka harus menempuh yang sulit. Dua sikap yang berbeda tajam. Maksudnya Allah. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sikap sebahagian musyrik Makkah tadi, yang tahu Nabi benar tapi tetap tidak mau ngikutin Nabi karena takut mereka diculik, diusir segala macam, tidak mau menukar rasa aman, rasa nyaman mereka, itu dikecam oleh ayat. Dan rahmati Allah itu tampak dalam ayat 58-nya. Kamu belajar dong pada kisah kaum terdahulu. Kaum terdahulu itu diantara kaum Nabi Soleh yang tinggal di Madain Soleh. Kalau kamu pelajari dia, bukankah mereka sedang aman-amannya, sedang nyaman-nyamannya, sedang tinggi-tingginya peradabannya, tapi mengangkangi aturan Allah dan Rasulnya? Bahkan kita ingat hadirin mukjizat Nabi Saleh alaihissalam, unta beliau saja disembelih oleh kaumnya. Kamu lihat itu. Mereka yang sedang aman-amannya, mereka yang sedang nyaman-nyamannya, mereka yang sedang berada di puncaknya, ketika mereka mengingkari Allah dan Rasulnya, adakah mereka yang selamat dari siksa Allah? Sedang aman-amannya, sedang nyaman-nyamannya. Bukankah puing-puing peninggalan mereka masih bisa engkau temukan, wahai kaum Quraisy? Di antara ini Madain Soleh, sekitar daerah Tabuk, Saudi Arabia. Sekarang kamu masih melihat itu. Bahkan kita ingat hadirin, Nabi saja mengingatkan para sahabat ketika akan memasuki lokasi ini. Nabi betul-betul mengingatkan sahabat untuk tidak berlama-lama di lokasi ini. Maksudnya Allah. Karena khawatir ditakutkan menimpa pada umat Nabi Muhammad SAW seperti yang menimpa pada kaum Nabi Saleh. Begitu kejinya mereka. Tapi coba lihat, menurut mereka mereka aman, menurut mereka mereka nyaman, sedang kuat-kuatnya, tapi tidak bisa lepas dari siksa Allah. Kalau gitu kamu renungkan, apakah menurut kamu kalau berlindung di balik ketiak orang-orang zalim, walau ketika itu kamu mendapatkan rasa aman, rasa nyaman, apakah kamu akan aman dari siksa Allah? Renungkanlah. Ditambah lagi oleh penegasan ayat yang kita baca tadi. Wa ma utitu min syai', dan apapun yang kamu dapatkan, efek dari kamu berlindung di balik ketiak orang-orang zalim, yang satu sedang kuat-kuatnya, sedang jaya-jayanya, sedang berdiri di puncaknya, kamu akan mendapatkan yang kamu inginkan. Tapi ingatlah, wa ma utitu min syai', apapun yang kamu dapatkan hasil dari itu semua, famata'ul hayati dunya wa zinatuha, maka itu hanyalah rahmat Allah, kesenangan hidup dunia dan perhiasannya. Hanya itu kamu dapatkan.
Hanya kesenangan hidup dunia dan perhiasannya. Ungkapan ayat ini menunjukkan, bukankah itu sebentar? Dan itu sebenarnya sedikit. Tidak bisa diingkari, memang kamu berlindung di balik ketiak yang zalim. Menurut kamu aman, kamu nyaman, kamu mendapatkan manfaat di situ. Iya, kamu bisa mendapatkan manfaat versi kamu. Tapi sadar, yang kamu dapatkan itu cuma kesenangan hidup dunia dan perhiasannya. Dan bukankah itu sebentar? Paling lama sampai kematian datang. Dan bukankah Islam mengajarkan hidup tidak hanya di dunia, hidup juga nanti ada pembalasannya di akhirat. Takkah kamu renungkan ini? Yang kamu dapatkan itu sebentar, sedikit. Itukah yang kamu cari? Berlindung di balik ketiak yang zalim, walau kamu tahu kamu berdiri di barisan yang salah. Yang kamu dapatkan cuma kesenangan hidup dunia dan perhiasannya. Bapak Ibu, kalau boleh kita terjemahkan lebih bebas, bukankah yang kamu dapatkan itu sebenarnya hanyalah bangkai? Menurut kamu aman, menurut kamu nyaman, jika kamu mendapatkan manfaat berlindung di balik ketiak yang zalim, ya kamu bisa mendapatkan yang kamu inginkan. Tapi lupakah kamu, yang kamu dapatkan, yang kamu kejar itu sebenarnya bangkai? Contoh Bapak Ibu, mungkin dengan berlindung di balik ketiak yang zalim, kita mendapatkan kendaraan bagus. Sadarkah kita, sebagus-bagusnya kendaraan hari ini, semewah-mewah kendaraan hari ini, pada titik waktunya orang akan menyebutnya bangkai. Bangkai mobil, bangkai motor, bangkai yang kita kejar. Bahkan bukankah diri kita sendiri juga akan disebut mungkin oleh orang seperti itu? Inikah yang kamu cari? Famata'ul hayati dunya wa zinatuha. Kalau itu kamu renungkanlah, kenapa? Yang sisanya apa? Wa ma indallah, apapun yang ada di sisi Allah. Kamu tahu benar, kamu ikuti kebenaran itu walau susah payah, karena mesti menghadapi penindasan, ancaman segala macam, itu tidak mudah. Tapi bukan berarti kamu tidak akan mendapatkan apapun. Ketahuilah, apapun kamu dapatkan di sisi Allah dengan mengikuti kebenaran itu. Wa ma indallah, apapun yang ada di sisi Allah, khairun wa abqa, itu lebih baik dan lebih kekal. Manfaatnya tidak hanya untuk hidupmu di dunia, manfaatnya juga untuk hidupmu di akhirat. Kamu renungkanlah yang mana kamu pilih sebenarnya. Kamu pilih berdiri di barisan kiri, kamu mendapatkan manfaat. Kamu pilih berdiri di barisan kanan, kamu juga mendapatkan manfaat. Walau jalannya satu mudah, yang satu susah. Tapi ingat, yang jalan mudah menurut kamu itu sifatnya cuma sebentar. Bahasa kita tadi hanya bangkai. Sementara mungkin karena memihak kebenaran, kamu akan menjalani yang susah, memang susah. Tapi ingatlah, yang kamu dapatkan itu khairu wa abqa, yang mana kamu pilih. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Bapak Ibu, ayat ini betul-betul membuka kesadaran kita untuk kita masing-masing. Kalau tahu selama ini sebenarnya kita berdiri di barisan membela salah, kita mendapatkan manfaat di situ, coba renungkan sampai kapan manfaat itu kita rasakan. Bahasa kita tadi, paling lama sampai kematian datang. Di sini hadirin, ingat kita kisah seorang bapak rahmati Allah, seorang jamaah. Apa itu rahmati Allah Bapak Ibu? Dia ternyata selama ini bekerja di lembaga riba. Tinggi posisinya di lembaga itu. Kita tidak sebut nama lembaganya. Jelas lembaga riba, tinggi posisinya. Dapat fasilitas, dapat bahasa orang sekarang, rumah dinasnya dari perusahaannya, atau kendaraan mewah segala macam, dia dapat semua. Gaji lancar, Masya Allah, tinggi gajinya. Tapi ketika dia mulai merenungkan jalan hidupnya, dia renungkan ajaran-ajaran dalam Islam, sadar dia, ternyata selama ini dia memberi makan anak istrinya dari yang haram, dari hasil riba. Bukankah riba itu menzolimi orang? Nabi mengingatkan dalam hadis Imam Bukhari itu, wattaqi da'watal mazlum, takutlah doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada hijab antara doa yang dizalimi itu dengan Allah. Takut. Mulai dia tahu bahwa dia berdiri di barisan yang salah, bekerja di lembaga riba, walau nyaman dia di situ secara fisik, gaji lancar, kuliah anak terbayar.
Makan anak dia tidak cemas, tapi ketika dia sadar, di sini iri hati pada beliau. Ketika beliau sadar berdiri di barisan yang salah, beliau langsung meninggalkan semuanya. Dan tampak hidup beliau mulai susah secara ekonomi. Begitu susahnya, yang awalnya punya banyak bawahan, sekarang beliau mohon maaf kepada Allah, setelah berubah itu, beliau harus jualan di kaki lima malam-malam. Susah payah mengumpulkan 1.000-2.000 halal. Ketika ditanya, mengapa Bapak mau susah-susah seperti ini? Jualan sampai malam, yang Bapak kumpulkan cuma 1.000-2.000. Bukankah sebelumnya gaji Bapak besar, fasilitas banyak? Jawaban beliau buat iri hati lagi. Ya, sebelumnya memang mudah bagi saya semua. Tapi apa guna semua bila ternyata itu dari hasil riba. Sekarang memang susah payah saya menjalani. Tapi saya yakin tetap ada kemudahan dari Allah. Yang penting halalnya yang saya dapatkan. Qadarullah, 5-7 tahun berikutnya terlihat apa yang hilang dari beliau. Hilang kendaraan, Allah ganti pula dengan kendaraan. Walau mungkin rahmatnya Allah harganya tidak akan sama, tapi di sini tampak beliau tetap teguh memegang jalan yang benar. Tidak mudah. Betul Bapak Ibu, kalau begitu masalah kita, bila kita tahu selama ini berdiri di barisan yang salah, mengapa kita tetap tidak mau berubah? Bisa saja karena takut zona nyaman tadi tergantikan. Eloklah kita berlatih lunak-lunakkan hati kita. Di antaranya perbanyak istighfar. Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa memperbanyak istighfar, Allah jadikan untuknya jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Allah beri dia kelapangan dari sempit hidupnya. Allah beri dia rezeki dari sisi yang dia tidak menduga-duganya. Ini diantara cara kita melunakkan hati kita bila kita tahu selama ini berdiri di barisan yang salah. Semoga bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.